Itu. Nah, ini belum ke permasalahan berikutnya ya. Sebenarnya kita harus tahu apa sih gagal jantung itu. Ya. Jadi gagal jantung itu adalah sindrom klinik. Nah, sindrom itu apa sih? Gejala, ya. Gejala klinik ya, yang disebabkan oleh apa? Ketidakmampuan jantung ya memompa darah secara cukup ya, secara cukup adekuat yang dibutuhkan untuk metabolisme sel ya, sel seluruh tubuh ya. Jadi nggak sel apa ya, uh, sel ginjal, sel banyak organ ya. Jadi banyak organ di sel liver yang mana semua sel, jadi tidak cukup untuk kebutuhan metabolisme sel. Apa yang dikirim itu? Yang dikirim sebetulnya kalau yang dipompa itu apa? Kan darah. Darah itu membawa apa? Ya, darah itu juga membawa tugas ya, apa? Menyampaikan oksigen ke sel. Ya, untuk apa oksigen? Untuk metabolisme, enggak oksigen aja, sebenarnya juga zat-zat gizi ya, yang diperlukan untuk metabolisme di setiap sel di dalam tubuh. Ya. Nah, itu kita pahami dulu ya. Jadi jantung sudah nggak mampu memompa atau fungsi pompanya menurun sampai tidak mampu. Menurun menuju ke tidak mampu, akhirnya juga bisa mengarah kepada kematian ya. Ya, jadi berkurangnya kemampuan tidak mampu ini kenapa? Ya, karena ada yang namanya disfungsi diastolik, disfungsi sistolik ya. Kalau disfungsi diastolik itu adalah gangguan pada pengisian ya, pengisian darah ya, pengisian darah ke dalam jantung, ke dalam ventrikel namanya ya. Yang dimaksud itu pengisian itu masuk ke dalam ventrikel ya. Dan kemampuan untuk apa? Kalau disfungsi sistolik, gangguan sistolik itu gangguan ketika jantung mau mengeluarkan darah, ya itu namanya sistolik, ya dipompa, ya keluar itu dipompa, ya dipompa itu perlu kontraktilitas miokard, ya atau juga makanya kemampuan kontraktilitas miokard ya, sel otot jantung untuk memompa, untuk mengeluarkan darah ya, disebarkan ke seluruh organ-organ ya. Nah, itu namanya sistolik ya. Kalau diastolik itu gangguan pengisian. Kenapa kok terganggu pengisiannya? Ya, jadi kemarin kan sudah ketika hipertensi ya, ketika seseorang itu hipertensi, manifest atau apa yang dialami oleh jantung awal ya, ketika pasien itu hipertensi yang tidak terkontrol. Hipertrofi ya, kemarin kan sudah ya, HVK, hipertrofi ventrikel kiri. Jadi jantung membesar. Ya. Kalau jantung membesar, nah itu bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan kalau sulit dilatasi enggak? Sulit kan kalau ventrikel itu tebal, itu pasti akan mengalami dilatasi yang gangguan dilatasi, sehingga pengisiannya itu terganggu, sehingga di daerah situ ya, di daerah ventrikel itu, ventrikel kiri itu terjadi tekanan pengisian yang tinggi ya.
tekanan pengisian yang tinggi sehingga organ di atasnya ya atau aliran di atasnya seperti paru-paru ya. Jadi sebetulnya sebelum saya ini mestinya harus paham dulu ya bagaimana sirkulasi khusus di dalam jantung itu ya. Jadi sirkulasi darah di dalam jantung itu harus sudah paham ya. Jadi ketika masuk ya, ketika masuk jantung masuk itu kan melalui vena ya, vena cava dari inferior ya menuju ke mana, ke superior ya, menuju ke superior ya, menuju ke superior, kemudian kemana lagi, ke paru-paru ya, paru-paru kemudian ke atrium kiri. Nah itu mulai dari atrium kiri itu jantung mengisi ventrikel kiri ya. Itu yang harus ada dalam bayangan kita. Kalau nggak paham itu kita nggak bisa ini. Jadi ketika pengisian di ventrikel itu tekanannya tinggi, itu akan merambah, akan berdampak pada tekanan tinggi pada kapiler di mana? Di paru ya, di paru-paru ya. Jadi tekanan kapiler di paru-paru tinggi sehingga terjadi tekanan hidrostatik ya. Jadi terjadi perembasan atau ini di sekitar paru-paru sehingga paru-parunya odim ya. Jadi yang dinamakan kongesti ya. Jadi ada bendungan di situ. Makanya ada kongesti jantung yaitu yang menyebabkan pasien penderita gagal jantung itu apa keluhannya masih sesak, yaitu sesak ambekan, nafasnya itu ngos-ngosan, jalannya susah ya karena sesak ya, karena nggak ada tenaga, dia nggak ada ATP ya, ATP-nya oksigennya juga kurang semua sel ya, jadi menjadi lemas ya. Udah kondisinya lemas, kemudian sesak, nah seperti itu gejalanya pada pasien yang mengalami gagal jantung. Ya, paham ya, di depan ini paham dulu ya. Jadi itu pada gagal jantung itu ada gangguan atau disfungsi diastolik ya, istilah kliniknya itu disfungsi diastolik, disfungsi sistolik. Nah itu. Jadi dua-duanya sudah gangguan pengisian dan gangguan pengeluaran. Ya bayangkan ada gangguan pengisian, gangguan pengeluaran. Akhirnya terjadi apa? Mekanisme kompensasi ya nanti setelah ini. Ya, mekanisme kompensasi nanti ada yang hukum Frank Sterling ya, itu akan muncul ya sebagai mekanisme kompensasi ya. Tapi mekanisme kompensasi itu ada yang adaptif ya. Adaptif itu mengadaptasi ya, tapi ada yang non adaptif ya, yang sudah nggak bisa mengadaptasi ya. Jadi sudah ini seperti nanti kalau Frank Sterling itu non adaptif ya, itu justru menunjukkan bahwa fungsi yang semakin parah ya, fungsi yang semakin penurunannya semakin parah ya, itu ya. Ini prevalensi ya, jadi prevalensi ya pada umur 65 tahun yaitu mulai ya, jadi kemudian 75 tahun itu lebih banyak kejadiannya ya, kan memang juga sudah umur itu ya biasa, apa namanya mesin aja kalau sudah bermobil aja kalau sudah sekian tahun kan juga mesti rewel ya, mesti ada gangguan di daerah mana ya, itu kan. Begitu juga manusia ya.
Itu juga akan demikian, makanya juga perlu pemeliharaan ya. Tapi kalau mobil itu dipelihara ya awet ya. Gangguan itu pasti ada, begitu juga manusia ya. Gangguan itu ada, nah itu harus dipelihara. Ya, itu harus di maintenance, apa namanya, pola makan yang baik ya, gizi seimbang, olahraga. Nah, itu akan semuanya itu akan memelihara kondisi organ yang namanya jantung ya, juga yang lain mestinya ya, semuanya organ itu saling berkesinambungan, nggak ada yang berdiri sendiri-sendiri ya. Ya, mereka akan bekerja bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian 60 tahun, pada usia 60 tahun itu paling banyak ya, paling banyak. Belum yang ada comorbid ya, misalkan mereka ada apa, diabetes mestinya, ada penyakit-penyakit yang lain ya, ya penyakit-penyakit yang menyertainya, nah itu akan lebih memperparah gitu ya. Oke. Nah, jadi faktor risiko, jadi risiko itu risiko yang menyebabkan yang bahaya lah gitu ya. Faktor risiko paling sering itu coronary artery disease. Coronary artery disease itu ya, hiperlipidemi juga bisa menyebabkan coronary artery disease, yaitu penyakit-penyakit pada arteri koroner. Arteri koroner itu arteri yang ada di jantung ya. Kemudian hipertensi, kardiomiopati ya, kardiomiopati itu apa, ventrikelnya itu sudah mengalami sklerotik ya, sklerotik, banyak mengalami sklerotik ya. Kemudian yang kondisi akut misalkan karena AMI ya, akut miokard infark ya, terjadi infark ya, yang kejadiannya sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi infark itu makanya kalau tidak segera diatasi, dia daerah infarknya akan semakin luas ya. Kalau semakin luas ya, dan semakin dalam dan semakin luas, ya fungsi pompanya akan segera hilang ya, menurun, dan akhirnya ya infark loh, kematian ya. Jadi kematian sel itu kalau semakin luas ya sudah nggak bisa memompa. Kemudian aritmia ya. Ya, aritmia itu sering terjadi pada kondisi gangguan kerusakan pada struktur ya, struktur jantung ya, struktur ventrikel, struktur jantung lah, namanya ventrikel, yaitu akan menyebabkan aritmia ya. Jadi karena aritmia, jadi kontraksi ya, kontraksinya tidak normal ya, tidak normal, bisa bradi, bisa tachy ya, bisa cepat, bisa lambat. Nah, itu aritmia. Kenapa ya kalau di runtun ya, jadi semuanya itu harus tahu kenapa sih aritmia, karena struktur yang berubah ya, tadi itu jantung kan mengalami perubahan struktur ya, itu akan menyebabkan bioelektrik ya, bioelektrik pada jantung itu terganggu. Jadi jantung memompa itu ya pakai listrik ya. Jadi ada listriknya, ada sistem elektriknya. Nah, itu kalau mengalami kerusakan ya, jadi atau strukturnya banyak yang berubah, ya itu akan terjadi gangguan bioelektrik, sehingga ya itu tadi jalannya elektrik itu terganggu, sehingga terjadi ritmenya juga akan terganggu itu ya. Ya, itu bisa menyebabkan gagal jantung ya.
embolisme pulmo, ya kalau di paru-paru terjadi penyumbatan bisa oksigen juga bisa nggak sampai ya. Sepsis, jantung iskemik ya. Iskemik apa iskemik? Apa Faiz iskemik itu? Nadia, apa iskemik itu apa? Ini istilah-istilah ini harus sudah familiar ya. Kan sudah mulai dari semester berapa? Ini kan sudah semester berapa? Iskemik itu apa? Kekurangan oksigen ya. Kenapa kok kekurangan oksigen? Ya karena pembuluh darahnya tadi buntu ya, trombus. Ada plak ya, ada pembentukan plak. Nah, itu semuanya apa namanya? Harus tahu urutannya gitu loh ya. Kenapa itu harus tahu ya. Kemudian perkembangan HF ini, heart failure, gagal secara gradual itu bisa karena penyakit renal, ya, kelainan katup jantung, ya, anemi, endokarditis karena bakteri ya di dalam pada jantung ya, endokarditis ya, yang sering apa sering terkenal lah ya kalau sudah gangguan itu endokarditis, miokarditis viral ya. Nah itu juga karena kemoterapi ya. Nah itu penyebabnya sangat banyak ya pada gagal jantung ini. Ini referensinya ya. Jadi cause of heart failure ya. Jadi systolic dysfunction, penurunan kontraktilitas ya, penurunan decrease contractility, reduction in muscle mass. Jadi penurunan massa dari mana otot jantung dan diganti dengan yang keras ya, diganti dengan struktur yang lain itu, makanya terjadi remodeling itu ya. Kemudian terjadi dilated cardiomyopathy ya, jadi ventrikelnya itu molor ya, menipis ya, dilatasi ya. Kemudian juga ventricle hypertrophy ya, jadi tekanan, terjadi pressure overload ya, tekanan yang kenapa kok jadi hipertrofi? Karena terjadi pressure overload ya. Pressure overloadnya di mana? Dari mana? Ya seperti hipertensi itu tadi, itu pressure overload ya. Jadi peningkatan tahanan perifer ya. Systemic atau pulmonary hypertension, aortic or pulmonic valve stenosis, yaitu apa namanya, katup ya, stenosis katup. Volume overload ya, volume overload bisa karena valvular regurgitation ya, jadi apa namanya, gangguan pada katup ya, sehingga terjadi alir balik gitu ya, gangguan katup ya. Jadi kalau katupnya misalkan apa ya, kayak bocor gitu ya, mungkin nggak bisa. Nah itu di diastolic dysfunction, jadi pengurangan pengisian ventrikel ya, itu bisa bedakan ya. Kalau sistolik itu pengurangan gangguan pompa, kontraksi pompa ya, artinya decrease contractility itu gangguan pompa. Tapi kalau diastolik itu gangguan pada pengisian ya.
Jadi peningkatan ventricular stiffness, jadi penebal ya, ventricular hypertrophy. Ya, terjadi penebalan pada ventricle ya. Maka kenapa sih kok jantungnya membesar ya? Itu kayak apa? Kalau di foto torak gitu ya, mesti penderita itu kan mesti foto itu kan juga menjadi evaluasi yang rutin dan penting dan ini. Jadi ventricle untuk fototorak untuk melihat kondisi jantung ya membesar atau bagaimana. Kalau membesar bisa diperkirakan terjadi hipertrofi ya. Kemudian evaluasi yang lebih ini EKG, eko ya, EKG, ekokardiografi ya, dan data-data lab yang lain ya. Ini jadi miokardial iskemi ya. Jadi ini penyebabnya jadi iskemi ya, jadi kekurangan oksigen pada otot jantung. Akhirnya apa? Ya infak. Ya. Mitral or tricuspidal valve stenosis. Itu stenosis pada katup mitral atau katup tricuspidalis ya. Perikarditis ya, radang pada perikardium. Itu ya, ini referensinya ya. Jadi yang di sebelumnya ini kan, dan ini akan diperjelas oleh atau yang disebabkan oleh obat ya, atau drug that may precipitate atau yang mendasari ya, atau itu bisa beberapa obat ya. Exacerbate heart failure ya. Jadi yang mendasari atau yang memperburuk ya, seperti memperburuk ya. Jadi misalkan negatif inotropic effect, jadi terjadi inotropik yang karena obat-obat anti aritmia, beta blocker ya, kalsium channel blocker ya, itu obat-obat anti aritmia itu ya juga memang bisa kalau tidak ini ya, tidak tepat atau kurang tepat penggunaannya atau dosisnya, atau ya itu akan bisa berakibat pada kondisi itu semakin memburuk ya. Atau kardiotoksik ya, obat-obat yang seperti obat-obat ini ya, ini doxorubicin itu kan obat obat-obat kanker ya, doxorubicin itu. Sodium and water retention itu obat-obat ini ya, ini juga bisa akan mempengaruhi gangguan pada jantung. Nah, ya. Jadi ini
cardiac abnormalities ya. Jadi jantung yang enggak abnormal itu ya meliputi struktural ya dan fungsinya fungsional ya, struktural dan fungsional. Struktural ya, yang struktural ini termasuk myocardium or myocyte abnormal excitation contraction coupling ya, atau ini beta adrenergic densitization, penurunan beta adrenergic, hipertrofi, nekrosis, fibrosis, ya itu struktur ya. Itu akan hipertrofi itu kan pembesaran itu juga terkait dengan perubahan struktural ya. Ya. Kemudian yang ventricle, left ventricle chamber, jadi ruangan ventricle kiri ya, left ruangan jantung itu kan ada 4 ruangan ya. Ini yang ruangan yang ventricle kiri ya, itu terjadi remodeling ya, dilatasi membesar ya, karena ini mengimbangi hipertrofi ini ya. Kalau tidak segera diobati ya, dia akan berkompensasi berikutnya ya, dia akan dilatasi ya. Ini sudah menunjukkan justru nggak bagus ya. Semakin dilatasi semakin kemampuan memompanya semakin kecil. Peningkatan sphericity, aneurysmal dilatation, alveolar thinning ya. Jadi ini remodeling pada ventricle kiri yang sifatnya membesar ya. Kalau ini juga ventricle kiri ini sebetulnya aja. Ini juga ventricle kiri ya, terjadi hipertrofi, fibrotik. Kemudian pada pembuluh darahnya bagaimana? Coronary arteriesnya obstruksi, inflamasi ya, itu struktural sudah meliputi. Semuanya akan merupakan perubahan daripada struktural daripada jantung. Kemudian bagaimana fungsinya? Ya, otomatis juga akan nggak bagus ya, terjadi mitral regurgitation, ngowos ya, itu bocoran pada katup ya, iskemik ya, kemudian ya itu kondisi ini itu juga akan menginjus ya, menginjus itu memicu ya, menginjus arterial and ventricular arrhythmia ya. Jadi kondisi struktural ini fungsinya juga akan menjadikan yang ritmenya itu normal jadi nggak normal ya, jadi terjadi aritmia ya, itu ya. Sangat, ini kan sangat bisa difahami ya. Jadi perubahan struktural ya akan fungsinya otomatis juga akan menurun, berubah. Nah oke, saya kok pengen ini, jadi paham dengan patofisiologi. Kalau sudah paham dengan patofisiologi, pasti obatnya itu akan connect ya, akan mengkonfirmasi. Jadi obatnya itu pasti akan berkutat pada patofisiologi, kejadian-kejadian patofisiologinya tersebut ya. Systolic overload ya. Apa systolic overload? Bisa dibayangin enggak? Systolik itu kan memompa ya, jadi beban pompa yang meningkat, overload ya. Ya. Sehingga apa? Kerja ventricle itu berat ya. Meningkat, berat. Yuk. Oke. Jika terjadi peregangan otot jantungnya peregangan ya, meningkat. Orang tinju itu ya, kalau mendapat dari lawan gitu ya, itu kan peregangan ototnya kan beratnya, sehingga dia membesar kan, meregang gitu ya.
Kemudian apa akhirnya kalau gini? Kontraktilitas jantung menurun ya. Karena menebal ya. Kalau sudah menebal kontraktilitas jantung ya menurun ya. Sehingga apa terjadi? Hambatan pengosongan ventrikel atau hambatan kontraksi itu tadi, hambatan pengosongan. Ya, sehingga cardiac output, curah jantung dan stroke volume ya, isi sekuncuk itu stroke volume. Tahu stroke volume? Masih ingat stroke volume. Jadi volume sekuncuk itu ya, isi sekuncuk itu sekali jantung pompa itu satu pompa duk ya itu kan mengeluarkan volume darah. Nah itu namanya padahal 1 menit itu 60 ya, cardiac output itu kan curah jantung itu kan dalam menit ya hitungannya. 1 menit harus 60 kali ya yang baik. Ya. Kemudian kalau isi sekuncuk itu ya sekali denyut itu ya, sekali memompa itu namanya biasanya kalau normal ya 70 cc ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Mekanisme kompensasi ya. Kalau sudah curah jantung ini menurun ya. Ya, jantung itu ya Masya Allah ya. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan perangkatnya di dalam jantung ya. Ada mekanisme kompensasi sementara tapi ini ya. Mekanisme kompensasi itu mengaktifkan saraf simpatik ya. SNS-nya berperan nih ya. Sehingga Frank Starling ini tadi ya, jadi akhirnya muncul apa mekanisme Frank Starling ini ya. Kalau sudah ini akhirnya bisa ke arah, kalau tidak segera di ini ya ke arah jangan sampai sebetulnya mekanisme kompensasi ini sudah ke arah kompensasi yang maladaptif ya, kegagalan kompensasi ya, udah gagal jantung, benar-benar gagal jantung ya. Ada gagal yang dimaksud gagal jantung itu pasti gagal jantung kiri ya, karena yang bertugas itu di kiri. Distensi pembuluh darah di paru ya, tekanan pembuluh darah di paru, penaikan tekanan hidrostatik ya, dan penurunan tekanan onkotik. Tahu tekanan onkotik yang nggak terisi darahnya ya, tekanan onkotiknya ya menurun ya. Jadi perpindahan cairan intravaskuler ke interstisial ya, terjadi tingkatan tekanan hidrostatik dan penurunan onkotik ya, cairan masuk ke saluran pernapasan ya, ini mekanismenya ya, sehingga terjadi edema paru ya, sangat mekanistik kan ya itu ya, artinya urutan kejadiannya itu sangat urut gitu loh ya. Ya, sehingga pembentukan lendir, mukus, akhirnya juga batuk ya orang jatuh. Nah, sehingga ketidakefektifan bersihan jalan nafas ya, sehingga sesak ya. Pertukaran O2 dan CO2 juga terganggu ya. Jadi suplai oksigen menurun ya, sesak ya, gangguan pertukaran kan udah lelah, makanya intoleransi aktivitas ya, kondisinya orang gagal jantung itu ya gitu, sesak, ngos-ngosan ya, tersiksa ya, tersiksa. Banyak kalau ditangani dengan segera ya bisa pulih ya. Kalau sesak ya tentunya apa tadi, karena apa sesaknya? Sesaknya karena apa? Yunia Fitri, kenapa kok sesak? Kenapa kok sesak? Loh jelas ini loh.
cairan masuk ke saluran pernafasan. Ya, terjadi edema paru sehingga ya disesak. Nanti obatnya bagaimana nanti? Ya caranya dikurangi dengan diuretik. Ya makanya obatnya nanti juga antara lain juga ada diuretik. Ya. Tadi sudah remodeling ya, tadi terjadi remodel tadi ya, terjadi remodeling ini penyebabnya apa itu? Perubahan struktur itu apa namanya? Yang menyebabkan paling utama itu apa? Angiotensin ya, angiotensin 2. Angiotensin 2 sehingga nanti pada namanya ini terjadi remodel ya. Sehingga obat-obat seperti captopril, ARB, nah itu dinamakan sebagai obat anti remodeling ya, kalau pada gagal jantung. Ya, jadi ketika sudah diberikan ARB, sudah diberikan captopril atau ARB, pasti struktural ini akan kembali bagus ya, akan kembali normal kembali ya. Penebalan itu artinya penebalan yang tadi itu akan menipis kembali ya, tahanan perifernya menurun ya, seperti itu ya. Kalau sudah diberikan nanti captopril ya, nanti makanya obat-obat itu sesuai dengan gangguan pada struktur jantung. Ini strukturnya gangguan pada ini ya jantung ya, apa pada komposisi komponen-komponen dari jantung ya. Strukturnya berubah, diberi obat anti remodeling supaya menjadi normal kembali. Ya, kalau ini sudah bagus, otomatis fungsinya juga akan membaik. Itu loh ya. Nah ini juga ya. Jadi ejection fraction ya, ejection fraction itu pompa tadi itu ya. Itu kalau orang normal itu kan cardiac output ya, cardiac output itu kan 1 menit itu kan 60 kali ya, 1 menit cardiac output itu. Jadi kalau artinya juga 60 kali ejection ya. Ini fraksi ejeksi ini pada gagal jantung ini mulai menurun ya. Ini yang 60 ini akan sampai ke 20. Ya, tapi kalau sudah di bawah 40 itu sudah menunjukkan benar-benar gagal jantung itu ya. Sudah masuk itu harus bisa terjadi shock kardiogenik ya. Makanya terus ada yang namanya kompensatory mekanisme kompensasi ya. Nah, itu tadinya yang kerusakan seperti left ventricle remodeling, kontraktilitas menurun ya. Itu hipertrofi, apoptosis, fibrosis ya, dederos ya, itu yang tadinya itu gejalanya kecil ya, akhirnya menjadi gejala itu semakin tampak, semakin ini. Jadi terjadi vasokonstriktor struktural, perubahan struktural ya, akan terjadi sel-sel peningkatan sel-sel mediator ya, mediator inflamasi yang ini neurohormon yang bertindak sebagai mengkompensasi peningkatan SNS ya, sistem
CNS, central nervous system, aktivitinya meningkat, ya, RAAS meningkat, endotelin meningkat, ya, dalam rangka apa, ya, supaya tidak terjadi ini, ya, shock, ya. RAAS itu sebetulnya meningkatkan konstriksi kan efeknya, ya, supaya tidak terjadi ini. Tapi ini juga lingkaran. Jadi dengan kompensasi itu kalau tidak segera direspon, ya, akan menjadi maladaptif, ya, maunya jadi adaptasi, mengadaptasi, jadinya malah menjadi maladaptif, ya, malah terjadi ke arah rusak. Nah, kemudian ini hormon penting, ya, nanti ini ANP, BNP itu. Jadi brain natriuretic peptide, ya, natriuretic kan natrium, peptida natrium, situ. Itu pentingnya apa? Jadi ini suatu biomarker, ya, seperti kalau ginjal itu kreatinin seperti itu, ya. Ini kalau dicek lab, ya, untuk membedakan sesak, ya. Orang jantung kan juga sesak, ya. Sesaknya orang sakit paru-paru dengan sesaknya orang pada gagal jantung. Kalau BNP-nya meningkat, berarti sesaknya karena gagal jantung, ya, bukan karena sesak di paru-paru. Ya. Nah, ini segera mengeluarkan cairan yang sifatnya sementara, ya. BNP ini sebetulnya, ya, harus segera disikapi, ya. Kalau enggak, ya, itu makanya data lab seperti BNP, kemudian kalau di infak miokard akut kemarin troponin T, troponin, ya, itu menjadi data-data untuk mengetahui kondisi gagal jantung, ya. Ya, karena kan nggak bisa diteropong, ya, bisa diinjang jantung, nggak bisa kan. Ya, ini seperti itu, ya. Nah, ini SNS akan meningkatkan perannya, ya, baik itu di ginjal, di pembuluh darah, ya, itu akan mengkompensasi, tapi sifatnya juga sementara, ya. Ini yang respon oleh systematic nervous system, ya. Simpatik, ya, simpatik. Saya tadi bilang sentral, ya, salah, ya. Salah. Simpatetik, ya, artinya simpatik, ya. Saraf simpatetik nervous system, ya. Nah, itu akan bekerja pada mana? Pada jantung, ya. Itu menyebabkan hipertrofi, myosit necrosis, ya, penurunan norepinefrin. Ini merupakan dampak pada peningkatan nervous system, ya, simpatik nervous system, ya. Kemudian di ginjal, ya, peningkatan RAAS, ya, renin meningkat, ya, supaya tidak terjadi shock, ya. Neurogenik vasokonstriksi, ini juga terjadi vasokonstriksi, vaskular hipertrofi, ya, untuk mengatasi supaya tidak terjadi shock kardiogenik, ya. Ini mekanisme remodeling, ya, sudah, ya, tadi di sumbernya adalah angiotensin, ya, penyebab utama angiotensin 2. Nah, ini ventricle remodeling, ya. Jadi ini kalau normal, ya, ini. Jadi karena terjadi pressure overload, ya, seperti hipertensi,
Ya, terjadi apa yang direspon jantung. Jantung ini pasti akan terjadi penebalan. Ya, karena terjadi wall stress, ya. Ini dinding ini wall stress, dinding ventricle kiri, akhirnya dia menebal. Terjadi konsentrik. Fokus lo ya, kamu jangan di samping ngomong-ngomongan lo ya. Nanti Pak Didik sering ngeluarin ini, jadi nanti saya itu ujiannya biasanya dengan gabung dengan Pak Didik ya. Asus ya, nanti ini yang bikin soal sering dikeluarkan lo gagal jantung, fokus lo ya. Konsentrik ini miokard hipertensi ya, hipertrofi ya. Terjadi kalau sudah tebal ini pasti terjadi disfungsi diastolik ya, sehingga apa namanya, gampang nggak molor kali gini ini untuk memompa kalau tebal ini. Sulit kan ya, ini kalau ini menebal ini isinya tinggal ini, sulit untuk memompa. Ini sel-sel ini diganti dengan fibrotik, ini diganti. Nah, ini makanya kalau sudah gini obatnya apa? Obat anti remodeling ya, seperti ACE atau ARB. Ini akan berubah, akan menjadi normal seperti ini kembali ya. Ya. Ini kalau wanita itu kebanyakan nggak sampai terjadi eksentrik ya. Ini dalam literatur itu yang sering, yang bisa mengarah pada apa ini Frank Sterling ini kebanyakan laki-laki ya, terjadi perubahan. Hipertrofi dan remodeling merupakan proses kompensasi penting yang terus-menerus terjadi sebagai respon terhadap gangguan hemodinamik ya. Itulah jadi di jantung itu apa, Masya Allah ya, semuanya sudah disediakan ininya, sudah ada SNS-nya ya, sistem wall stress ya, itu terjadi hipertrofi ya. Ini wall stress itu akan stimulasi hipertrofi miokard dan ini deposisi matrik, jadi sel-selnya diganti oleh matrik ekstraseluler. Nah, ini kompensasi, ada yang dekompensasi. Jadi kondisi jantung itu jadi gagal jantung itu apa namanya, ada yang masih compensated ya, ada yang decompensated ya. Tubuh sudah tidak bisa mengkompensasi, artinya sudah kecil ya, artinya sudah decompensated. Itu juga ada kelas berapa, decom kelas berapa, itu ada ininya, ada gradasinya ya. Kalau compensated itu seperti peningkatan RAAS ya, ada vasopressin hormon ya, ada PNP natriuretik ya. Ini peningkatan simpatetik adrenergic activity, sehingga akan menolong dalam kondisi yang sementara. Kalau sudah yang decompensated ya, ini artinya terjadi penurunan ejeksi fraksi ya, terjadi ventricle dilatasi, aritmia, vasokonstriksi ya, sehingga terjadi hipoperfusi ya, karena sudah nggak bisa memompa ya. Volume overload, takikardi, ini yang dikompensasi itu kondisi seperti ini ya, akan
kalau sudah terjadi takikardi ya itu apa namanya ya artinya juga masih bisa diobati, artinya masih juga bisa di apa namanya disikapi, artinya ada tata laksananya lah. Ya walaupun dicompensated ya ada tata laksananya gitu. Nah di sini sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada. Udah ngerti kamu? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, ini perubahan neurohormonal itu neurohormonal ini termasuk apa namanya mekanisme kompensasi ya. Jadi, tadi kan ada kompensasi ya, peningkatan sympathetic activity. Apa perannya sih kalau ini itu harus meningkat ya. Jadi ini otomatis ya peningkatan sympathetic activity ini. Sehingga heart rate meningkat ya, meningkatkan kontraksi ya. Jadi dalam kondisi gagal jantung atau artinya dalam kondisi yang fungsi yang menurun itu jantung itu pengennya masih inginnya masih memerankan fungsinya gitu loh, berusaha memerankan fungsinya supaya tetap bisa memompa walaupun dengan ini ya dengan berbagai bantuan tadi itu kompensasi, mekanisme kompensasi ya, supaya terjadi peningkatan kontraktilitas ya. Kemudian terjadi vasokonstriktor, artinya apa? Peningkatan venous return, sehingga juga ada pengisian. Peningkatan pengisian. Kurnia. Itu ada yang bocor itu kurnia. Kurnia mawada. Di mute ya supaya suara luar nggak masuk. Kurnia itu nggak ada dong, kamu di ini. Kamu tidak ada di tempat itu. Sudah kuliah nggak usah pergi. Siapa yang punya kurnia itu diberitahu. Kurnia kelas G. Jadi peningkatan sympathetic activity ya. Itu memberikan efek yang apa? Yang membantu lah ya. Membantu seperti peningkatan heart rate ya, heart rate itu nadi ya, duk itu heart rate namanya. Peningkatan contractility ya. Kemudian dengan ini akan terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi apa? Vaskular ya. Ya, terjadi peningkatan sehingga jadi apa namanya? Alir balik vena ya, return alir balik vena menuju ke mana? Ke jantung ya, sehingga terjadi pengisian ya, jantung bisa diisi ya. Kemudian yang enggak apa namanya, tidak unfavorable efek yang tidak bagus apa akhirnya
arterial constriction. Jadi konstriksi ini akan justru afterload-nya itu meningkat ya. Kalau sudah meningkat, beban jantung pasti tambah meningkat ya. Kalau sudah kerjanya meningkat, kebutuhan oksigen juga meningkat ya. Jadi salah kaprah gitu ya. Jadi ya seperti itu ya, makanya terapi itu harus segera direncanakan dan diberikan supaya ini tidak terjadi lingkaran setan ya, namanya itu kok lingkaran setan ya, atau lingkaran yang tidak tidak selesai-selesai gitu ya, misalnya bisa menuju kepada kematian ya. Peningkatan renin angiotensin akan menyebabkan peningkatan vaskular resisten ya, karena ada air dan garam yang sehingga terjadi peningkatan afterload juga ya. Jadi maunya menolong tapi juga mempunyai sisi negatifnya ya. Dia akan meningkatkan afterload. Kalau udah afterload meningkat, afterload itu apa sih? Nanti saya bilang afterload, preload, tapi kamu nggak paham yo, percuma. Siti Nur Arofah, apa afterload itu? Tiara. Loh, kalau ini loh, apa namanya? Istilah-istilah penting, artinya bukan istilah itu istilah yang kejadian penting gitu loh. Ya. Afterload meningkat. Afterload itu beban yang dialami jantung ya saat memompa. Karena apa kok meningkat? Afterloadnya meningkat karena ada tahanan perifer yang meningkat. Vasoconstriction itu kan tahanan perifer yang meningkat, iya kan? Vasokonstriksi itu kan bikin tahanan meningkat, sehingga afterload meningkat, ya, sehingga beban jantung saat memompa darah keluar itu meningkat. Tambah apa? Akhirnya konsumsi oksigen semakin kurang, semakin sesak, ya, itu. Nah, itu. Peningkatan vasopresin, ya ini semua untuk tadi itu supaya nggak terjadi shock ya. Efeknya juga peningkatan afterload ya, itu ya. Ya kalau interleukin ya ini yang menyebabkan pembuluh darah itu konstriksi, itu pasti akan menyebabkan peningkatan afterload ya. Ya, itu. Maksudnya supaya tidak terjadi shock. Tapi di sisi lain kerja jantung tambah berat ya karena terjadi peningkatan afterload. Ya, semuanya ini memang harus dikendalikan masing-masing permasalahan ya. Makanya itu ada di terapi ya. Ya. Permasalahan peningkatan afterload ya segera diatasi ya supaya menurunkan afterload. Apa obatnya kalau menurunkan afterload? Ya, diberikan seperti apa? ARB ya, itu sebagai anti remodeling itu bukan hanya kerjanya pada mengembalikan struktur tadi itu yang perubahan model menjadi remodelnya
tapi dia juga menurunkan tahanan ya, karena di sana juga terjadi remodeling pada vaskular ya. Jadi dia juga terjadi penurunan tahanan ya. Jadi satu obat seperti ACE, ARB itu tidak bekerja pada satu sisi ya, dia banyak sisi ya. Seperti ARB juga akan di ginjal juga akan menghambat sekresi renin ya. Kalau menghambat sekresi renin ya otomatis kan angiotensin juga turun gitu ya. Ya itu loh ya yang harus pahami itu. Jadi obat itu ada tujuannya ya, bukan diobati ini, tapi obat itu ada tujuannya, semuanya itu untuk memperbaiki apa? Hemodinamik ya. Kita ini kan aliran darah itu kan hemodinamik ya, perlu hemodinamik yang normal ya. Kalau salah satunya terjadi gangguan pasti akan mempengaruhi lainnya. Ya, gitu ya. Afterload itu. Kalau preload apa? Syahrira. Kalau preload itu apa? Sania. Apa Sania preload itu? Jadi gagal jantung itu kan karena terjadi peningkatan preload dan afterload yang tinggi ya. Jadi terjadi peningkatan preload dan afterload, semuanya meningkat. Kalau preload meningkat, ya akan terjadi tadi itu tekanan ya, tekanan pengisiannya juga meningkat ya. Makanya harus diberikan apa? Diuretik ya kalau preload ya. Kalau sudah diberikan diuretik, terjadi penurunan tekanan pengisian, akhirnya dia bisa diisi dengan baik gitu loh. Seperti itu. Kemudian cair. Oh iya, kau. Itu digodok mbak santan. Terus beras. Gak meludak itu. Santannya gak meludak menjogo. Enggak. Oh ya wis. Tapi dia dikaru gak usah ya. Ya wis. Sama jenis songol. Ya, seperti itu. Preload sudah jelas. Kenapa terjadi preload? Banyak hal yang menyebabkan terjadinya preload ya. Terjadinya peningkatan retensi natrium dan air itu menyebabkan preload meningkat ya. Makanya harus diturunkan dengan diuretik yang menurunkan preload itu. Preload yang meningkat itu akan diatasi dengan diuretik ya, sehingga menurunkan secara klinis, menurunkan sesak ya, mengurangi sesak ya, juga menurunkan jika terjadi vasodilatasi ya, juga
apa namanya ya akan mengimbangi, juga akan bisa menurunkan tahanan perifer juga ya tuh. Karena kalau preload meningkat itu juga berpengaruh pada tahanan. Ini sudah ya, jadi saya kira kenapa saya ulang-ulang, nanti dibaca ulang ya, penurunan cardiac output. Ini ada preload ini loh, peningkatan preload. Jadi kalau peningkatan preload akhirnya left ventricle diastolic and pressure ya, ini meningkat ya. Ya, sehingga terjadi apa? Cardiac dilatation ya. Cardiac dilatation ya, karena apa, gangguan, maksudnya terganggu ya. Jadi ini terjadi karena ada ventricular hypertrophy juga yang akan mengganggu dilatasi. Nah udah ini ya, sudah tadi sudah berkali-kali kita ini compensatory response ya, sudah juga ya. Beneficial, ada yang compensation itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan ya. Akhirnya juga ada sisi yang tidak menguntungkan daripada kompensasi itu. Di sisi sini menguntungkan, tapi di sisi lain akan tidak menguntungkan ya. Seperti tadi itu kebutuhan oksigen meningkat ya, karena terjadi vasokonstriksi ya, sehingga beban pemompaan meningkat, kebutuhan oksigen meningkat. Nah, ini major symptom and sign of heart failure ya. Jadi gejala-gejala, tanda dan gejala pada gagal jantung ini, karena di dalam paru-paru ini terjadi juga produksi lendir, akhirnya juga banyak cairan ya. Ini akhirnya dia batuk kan. Batuk itu kan refleks untuk mengeluarkan. Ini pulmonary edema, excess fluid ya dalam paru-paru ini. Akibat tekanan pengisian yang meningkat ya, mengakibatkan tekanan di paru-paru juga meningkat ya. Ini pumping action of heart valve menjadi lemah ya. Pompanya juga menjadi lemah, akhirnya banyak ini cairan di seluruh tubuh. Ini namanya edema, itu ada yang ini namanya edema anasarka. Edema anasarka itu odem di seluruh tubuh ya. Nah, itu presentasi klinik itu apa? Presentasi di klinik itu atau manifestasi klinik ya. Kalau di ini manifestasi klinik ya, bisa the patient presentation mulai dari asimptomatik ya, sampai nggak bergejala, sampai terjadi shock. Ya, ini gejala utama itu adalah sesak ya. Sesak terutama saat ekspirasi ya. Lelah ya. Nggak bisa ini exercise intolerance ya, nggak bisa jalan aja sudah tidak kuasa ya, nggak berdaya itu. Ini sesak ya, karena terjadi fluid overload ya, yang dilakukan oleh pulmonary
Congestion itu bendungan ya. Ini fluid overload ya. Ini harus diberikan diuretik ini ya. Harus diberikan terapi diuretik. Ya, sekarang kita menuju ke diagnosis ya. Jadi diagnosis itu kan tidak bisa dirapai, harus perlu bantuan kan. Dokter itu mendiagnosis itu kan perlu alat bantu. Alat bantunya apa? Tindakan, data laboratorium, kemudian presentasi klinik tadi itu ya, manifest kliniknya. Nah itu ketika mau mendiagnose sampai seberapa gagal jantung ini pada kondisi yang seperti apa gitu ya. Jadi di ECG itu bisa memberikan gambaran banyak ya, karena ini bisa terlihat ya, so numerous abnormality akan terlihat, akan menunjukkan beberapa sejumlah abnormalitas ya, termasuk apa? Akut ST akut ST T-wave ya. Jadi terjadi change, ini terjadi perubahan dari myocardial ischemia, kemudian atrial fibrillasi. Ini akan, kalau ahli EKG itu ya, dokter ini syaratnya harus bisa EKG ini ya. Makanya kalau mau ini harus baca EKG. Nah itu kalau kita kan nggak bisa ya. Ya. Atrial fibrillasi ini bisa dilihat di rekaman ekokardiogram ini. Bradikardi, left ventricle hypertrophy, ya, itu kita akan tahunya ST elevasi dan non elevasi atau ST depresi, dan sebatas itu ya, yang lain-lainnya kan nggak tahu. Ini kan serum kreatinin ya, kemudian kemungkinan juga meningkat ya, karena terjadi hipoperfusi, ginjal jadi terganggu, harus ditengok juga ya. Kalau sampai ginjal terganggu ya malah jadi tambah gawat gitu ya. Kemudian complete blood count useful ya, ini jadi sel darah ya, jadi darah lengkap ya untuk menentukan jika gagal jantung ya mengakibatkan reduce oksigen ya, yang membawa, artinya kalau sel-sel ini ya kapasitas mengangkut oksigen juga akan menurun ya. Kemudian chest radiografi berguna untuk deteksi cardiac enlargement, pulmonary edema. Kemudian yang ekokardiografi itu malah bisa memperlihatkan kondisi daripada perubahan struktur, fungsi ejeksi fraksi juga terlihat. Kalau ekokardiografi mesti diperiksa ini juga ya. Kemudian terjadi hiponatremia, serum sodium ini ya. Ini natriuretic peptide ini yang pemeriksaan yang paling cepat ya, diambil darahnya, tes sekian menit ya, keluar sudah. Kalau tinggi pasti terjadi bendungan pada jantung ya. Jadi ini sesaknya itu pasti ini segera diberikan terapi ya, antidiuretik ya, untuk menurunkan preload ya. Nah, klasifikasi gagal jantung ya, jadi ada yang berdasarkan functional class, yaitu ada yang menunjukkan ini nggak ada gejala apa-apa, itu kalau 1, artinya juga biasa aja.
bisa jalan, tapi dia itu sebenarnya gagal jantung gitu. Ya. Kemudian yang fungsional kedua itu ada kebatasan ya, aktivitas fisiknya menurun ya, mulai ada penurunan ya, misalkan kalau jalan sekian meter itu sudah capek, menggos-menggos ya, itu menyebabkan ini. Kemudian kalau ketiga, function kelas ketiga, kecuali pada mempunyai keterbatasan dalam aktivitas, ya, dia apa namanya? Dia dalam keadaan istirahat aja juga apa? Payah gitu ya. Sesak, payah itu dalam keadaan nggak ngapa-ngapain. Kalau functional kelas keempat ya, nggak mampu ya, inability to tidak bisa ini ya, dia di tempat tidur, bahkan kalau tidur itu bantalnya bisa 2, 3 ya, itu karena sesaknya tadi itu. Kemudian klasifikasi itu ada yang berdasarkan struktur tadi itu ya, perubahan struktur tadi itu. Ya, pasien nggak apa-apa ya, tapi sudah ada faktor risiko yang tinggi ya. Kemudian sudah ada perubahan struktur, tapi jantung masih bagus untuk memompa. Ya. Kemudian kalau C ya, perlu ada perubahan struktur ya, dan ada gangguan ya, gangguan seperti left ventricle systolic dysfunction. Ada simptom diffuse sesak, ini kalau C. Kalau yang D, refractory HF recurring specialized intervention, ini udah diobati apa aja, sudah tidak bisa ini fungsinya tidak membaik ya. Ini biasanya kalau sekarang itu ada yang namanya stem cell ya. Jadi selnya diganti ya, stem cell. Itu terapi menggunakan stem cell, ini sudah stage D. Untuk bypass. Nah ini pada pasien gagal jantung itu apa yang diharapkan? Perbaikan quality of life ya. Kemudian relief or reduce symptom, menghilangkan gejala ya, atau menurunkan gejala, mencegah atau meminimais MRS ya, masuk rumah sakit, kemudian memperlambat progresi ya, progression disease ya, memperlambat supaya prolong survival ya, supaya tahan hidupnya ya, supaya umurnya panjang lah gitu. Nah ini alur ini kan terkait dengan terapi juga ya. Nah ini rangkuman ya. Jadi kalau tadi menurun ya, jadi pertama kali ya terjadi hipertensi dan akhirnya terjadi hipertrofi ya. Ya, itu menyebabkan peningkatan end diastolic volume ya, atau peningkatan preload ya, preload meningkat ya. Kemudian kecuali itu penurunan cardiac output ini direspon peningkatan sympathetic activity ya, sehingga terjadi peningkatan heart rate, kemudian vascular constriction ya,
tapi justru menyebabkan afterload meningkat ya. Gimana? Ini diberikan vasodilator ya. Jadi obatnya ACE inhibitor ya, diberikan vasodilator, kemudian yang preload diberikan diuretik ya. Kalau masih belum bisa memperbaiki ya, diberikan positif inotropik ya, seperti apa yang meningkatkan kontraktilitas ya. Itu seperti dikoksin itu kan obat yang bisa meningkatkan kontraktilitas. Ya, kita masuk terapi ya. Jadi terapi tadi itu tujuannya untuk memperbaiki nah, jadi terapi itu pada gagal jantung itu berdasarkan stepnya ya. Tidak bisa digeneralize ya, tidak bisa tidak disamakan gitu semua state ini ya. Jadi misalnya kalau masih state A ya, di terapinya apa? Ya cukup di terapi hipertensinya ya. Kemudian diperbaiki, dikontrol lipidnya ya. Kemudian ya harus exercise ya. Kemudian jangan sampai alkohol. Kemudian diberikan ACE ya, ACE inhibition ya. Jadi nggak semua, itu kan nggak sesek ya, nggak perlu diuretik ya gitu. Kemudian kalau state B ini yang struktural heart disease, ini masih juga nggak ada gejala ya, disease asimptomatik ya. Jadi terapinya ya semua ini harus dilakukan yang di A ini. Kemudian ACE inhibitor ya. Kemudian juga bisa diberikan beta blocker ya, beta blocker karena beta blocker ini bisa menurunkan heart rate ya, bisa kemudian juga menurunkan renin ya. Beta blocker ini banyak perannya ya, menurunkan heart rate, menghambat renin, juga menurunkan tahanan perifer. Itu kalau terjadi strukturalnya itu udah berubah ya. Kalau ini nggak ada struktural, kalau yang state B sudah ada perubahan struktural ya, tapi tidak bergejala. Nah itu bisa diobati. Jadi, kalau state C ya, state C ini strukturalnya ada perubahan struktur ya, ada gejala gagal jantung ya, ini sudah banyak gejalanya. Ya terapinya apa? Semuanya ini yang di A ini harus diberikan. Kemudian ini sudah ada sesak ya, sudah ada perubahan struktur ya, sudah peningkatan heart rate ya, mungkin karena tadi terjadi peningkatan afterload ya. Kemudian perlu digitalis kalau terjadi aritmia atau ini ya. Jadi digitalis itu juga bisa untuk aritmia ya. Ini kemudian juga bisa untuk meningkatkan kontraksi ya. Ya ini diet garam ya, dan obat-obat yang perlu kalau terjadi shock kardiogenik juga diberikan vasoaktif ya, untuk prevent terjadinya shock kalau memang sudah terjadi tekanannya terlihat rendah atau karena cardiac outputnya juga
menurun ya, ini juga bisa diberikan vasoaktif ya. Seperti epinephrine, doputamin gitu ya. Kalau ini harus melakukan diberikan terapi tindakan, sudah tidak bisa, ini sudah diobati, fase ini sudah diobati tapi tidak bisa memperbaiki sama sekali. Jadi harus segera dengan tindakan yang lain ya. Itu tadi yang saya transplantation ya, itu ada semacam tadi itu stem cell ya. Itu sama ya, sama di atas. Ini sudah jam 5 ya, kita ngebut. Kalau yang non obat ya tadi itu ya diet, exercise, restriction, mengurangi intake natrium, berhenti merokok ya. Kemudian ini algoritme ya, algoritme terapi ya. Jadi terapi itu mesti harus melalui tahapan ya, algoritme kan melalui tahapan ya. Jadi ya bagaimana kalau state A, state B ya, jadi tahapannya seperti apa gitu ya. Itu maksudnya ini. Jadi kalau di state A ini ACE inhibitor atau ARB ya. Jadi dikontrol hipertensinya ya. Kontrol hipertensinya. Jadi kontrol kardiovaskular risk faktornya dikontrol. Ya, hipertensi adakah diabetes atau atherosclerotic disease ya. Ya. Kalau ada ya harus diobati juga diabetesnya, itu according to the current guideline ya, harus menurut guideline ya. Nah, gitu. Gitu juga dengan B ya, step B sama aja ya. Jadi harus ada ini seperti all treatment GI ini harus diberikan ya. Kemudian misalkan sebelumnya ada myocard infarct ya, atau left ventricular remodeling atau LVH, atau fraksi ejeksinya lebih kurang dari 40 ya, itu diawali dengan dan dititrasi ya, diawali dan dititrasi dengan ACE ya. Artinya jadi pengobatan menggunakan ACE itu harus mulai dari dosis kecil ya, dosis kecil 6,25 ya, 12,5, kemudian baru tapering up ya, sesuai dengan kondisi pasien ya. Beta blocker diberikan ya di sini ya, banyak fungsinya. Jadi beta blocker pada penyakit kardiovaskular itu sangat memberikan banyak keuntungan ya, artinya keuntungan itu karena dia perannya bisa menurunkan nadi ya, bisa menurunkan, bisa sebagai obat anti aritmianya, sebagai hipertensinya, anti remodeling ya, itu beta blocker itu padahal beta blocker itu kalau diberikan misalkan pada pasien hipertensi sebagai obat tunggal tidak bisa dia. Tapi ketika dia sering digunakan, bahkan selalu digunakan pada penyakit-penyakit seperti infark, miokard, pada gagal jantung, itu sering diberikan ya, akan menurunkan angka kejadian. Jadi state A ya, udah ya, ini penjelasannya ya, nanti dibaca ya. State C bagaimana penjelasannya, ini nanti saya nggak nerangin, tadi sudah saya ini di depan ya. ACE inhibitor untuk pasien disfungsi sistolik left ventricle dan fraksi injeksi
Ini masih harus hati-hati nih ya, maksudnya pemberiannya harus hati-hati mulai dari dosis tinggi. Nah, ini aktivasi mekanisme kompensasi. Nah, menghambat ini, menurunkan ini, ya. Vasodilatasi menurunkan resisten vaskuler, gitu, ya. Menurunkan afterload juga secara tidak langsung. Juga anti remodeling, kemudian menurunkan aldosteron juga ya, menurunkan retensi, ya, sehingga preload menurun ya. Tuh. Bradikinin meningkat, ya. Ya, bradikinin kan menyebabkan batuk ya, bisa terjadi vasodilatasi. Ini peran yang manfaat ACE ya. Vasodilatasi menghambat akumulasi cairan dan meningkatkan aliran darah ke organ vital seperti otak, ginjal, jantung ya, tanpa ada refleks takikardi. Nah, ini diawali dosis sangat rendah ya, makanya dari 6,25 ya, ditingkatkan secara gradual ya, sesuai dengan kondisi ya. Dititrasi ya dosisnya, pengamatan ya, juga harus dicek kadar kaliumnya ya, karena kadar kaliumnya itu merupakan efek samping ya, di peningkatan kalium ya kalau pemberian ACE. Untuk obatnya diuretik ya, tadi juga untuk apa? Untuk menurunkan preload ya. Dengan overload volume ya, ini jadi diuretik lebih poten, diuretik ini jarang. Ya memang tidak bisa dengan terapi tunggal ya, biasanya dikombinasi dengan spironolakton ya. Beta blocker aktiviti SNS beta blocker ya, bermanfaat pada aritmia ya. Jadi beta blocker ini pada pasien yang mengalami penurunan left ventricle ejection fraction. Jadi karena beta blocker ini menurunkan heart rate ya, sehingga kontraksi atau ejection fraction itu lebih efektif ya, sehingga cardiac output akan meningkat ya. Digoxin ya, ini sebagai tambahan juga bisa untuk anti aritmi ya, ini digoxin juga untuk inotropik ya. Terapi diuretik ACE inhibitor untuk anti aritmi juga ya, ini fibrilasi arterial ya, AF ini, bukan aritmia itu ya. ISDN itu kalau untuk membantu vasodilatasi ya, menurunkan preload ya, kalau memang belum terasasi, kalau masih sesak misalkan ya, itu juga bisa ditambahkan vasodilator seperti ISDN ya. Untuk akhirnya untuk meningkatkan cardiac output ya. Tapi ngerti nggak ya kalian ya, harus ngerti loh ini
enggak ini ya, apa namanya, semuanya ini mekanistik loh ya. Jadi mekanistik itu ada mekanismenya lah. Serba ada mekanismenya. Ini ARB ya. ARB itu apa namanya? Kalau pasien itu intoleran atau apa namanya nggak bisa menerima ACE, itu alternatifnya ARB. Tapi ARB ini penelitian lebih bagus ya daripada ACE. Karena tidak ada batuk ya, artinya hasilnya itu lebih bagus ARB ya. And reduce passion in the addition ARB for tidak persistently. Jadi sebagai alternatif untuk anti remodeling ya. Tapi tidak boleh ya apa ARB ini dikombinasi dengan ACE, tidak boleh ya. Nanti kenapa? Sama-sama memberikan efek samping hiperkalemi, nanti bisa menambah kondisi aritmianya ya. Ini yang treatment of acute decompensated heart failure ya, itu dalam harus dibaca-baca aja. Jadi sudah diuretik, ini penggunaan apa namanya, kalau terjadi akut ya, kalau terjadi akut masih biasanya terjadi shock ya, itu diberikan apa namanya positif inotropik ya, ini doputamin ya. Jadi, yang sudah tidak terdekompensasi tidak bisa dikompensasi lah pokoknya kondisinya itu ya, itu diberikan inotropik agent seperti doputamin ya, epinephrine, doputamin, dopamin, doputamin, epinephrine ya, itu akan diberikan ya kalau ada SOP-nya ya, itu apa namanya, diberikan apa dulu gitu ya. Epinephrine kalau tidak bisa diberikan dopamin, kalau tidak bisa itu kombinasi gitu ya, sampai terjadi perbaikan tekanan darah atau pressure, mean pressure, arterial mean pressure. Vasodilator tadi udah ya, oke. Tuh. Ada yang dikonfirmasi, maksudnya ada yang perlu belum jelas gitu. Nah ini sampai sekarang ada ini yang hadir ini tinggal 129 nih, yang lain mungkin sudah pinter, nggak perlu nyimak. Oke, yang masih ada yang perlu dikonfirmasi, ada yang ditanyakan, sudah paham? Belum ada yang ditanyakan Ibu. Insya Allah sudah paham. Bener tak takoni ya? Bisa coba. Oke ya. Apa namanya? Kenapa terjadi hipertrofi? Hipertrofi itu kalau di apa namanya, di tata laksana atau itu kan sudah terjadi, atau di apa namanya klasifikasi itu kan termasuk sudah terjadi perubahan struktur ya,
Kalau hipertrofi di terapi dengan apa? Kalau ngerti. Hipertrofi terus menyebabkan apa kalau sudah terjadi hipertrofi? Terjadi disfungsi apa? Otot Ibu. Terjadi disfungsi apa? Otot ya. Disfungsi apa? Diastolik apa sistolik? Sistolik Ibu. Malah mbok bedek lah dulu. Ya kalau hipertrofi itu kan menyebabkan disfungsi gangguan pengisian. Ya itu kan artinya kan disfungsi diastolik. Ya diastolik itu pengisian, kalau sistolik itu adalah pompa, ya gangguan pompa, mengeluarkan darah dari jantung. Kalau diastolik itu gangguan pengisian darah ke dalam jantung. Beda loh ya. Dan itu tadi itu gimana, silakan tanya lah kalau nggak ngerti. Yang di sisi mana gitu. Sehingga itu akan apa namanya, mekanisme bagaimana memperbaiki hemodinamiknya itu sudah tadi itu pokoknya berurutan sudah. Ada yang ditanyakan? Kenapa terjadi peningkatan preload? Karena kadar air dan garamnya berlebih. Ya itu betul ya. Ya itu yang namanya apa, kalau terjadi peningkatan preload itu sehingga akan meningkatkan tekanan pengisian. Ya makanya harus diobati dengan apa? Diuretik. Diuretik. Ya diuretik itu menurunkan tekanan pengisian sehingga pengisiannya itu efektif gitu loh. Kemudian menurunkan sesak ya. Jadi bendungan di paru itu juga turun ya. Gitu. Jadi kan apa namanya? Simple gitu ya, bukan simple sih ya. Apa namanya? Preload itu asalnya dari mana? Kemudian menyebabkan apa? Nah, penting itu. Kemudian afterload itu asalnya dari mana? Kalau afterload asalnya dari mana? Retensi tadi. Betul ya, dari tahanan. Loh, salah kalau retensi itu preload. Retensi natrium air. Oh iya. Itu preload. Kalau afterload asalnya dari mana? Peningkatan tahanan perifer. Tahanan perifer, betul ya. Peningkatan tahanan perifer itu meningkatkan afterload. Sehingga menyebabkan beban jantung yang meningkat ya. Jangan sampai bebannya itu meningkat akhirnya payah jantung kan. Sehingga harus tahanan perifer harus diturunkan. Menggunakan apa? IS atau ARB. Ya, S atau ARB, karena perannya S dan ARB itu banyak. Bisa sebagai anti remodeling, ya bisa menurunkan tahanan perifer, bisa menurunkan sekresi renin, ya sehingga tidak menurunkan RAAS. Ya semua fungsi akhirnya kembali membaik itu. Itu. Kalau masih kurang, ya masih kurang nadinya masih kurang atau ejeksi fraksinya kurang, ini ya ditambahi
dengan apa? Inotropik positif gitu. Kalau ada aritmianya karena terjadi perubahan struktur ya diberikan anti aritmia. Di sini bisa diberikan beta blocker atau digitalis ya, kecuali itu digitalis juga berfungsi lain sebagai inotropik positif. Gitu. Paham ya? Gampang kok. Oke. Kalau sudah, ini silakan ditutup salah satu. Gus Adan, Muhammad, Sopo, Faris, ayo ditutup. Ya, baik. Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Terus sudah selesai topik kardiovaskular ya. Selamat belajar, insya Allah bisa. Ya gitu. Ya, saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.